Roma 8 ayat 34 ya. Kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau bahasa Inggrisnya intercession for us. Jadi mendoakan kita supaya kita selalu bergantung kepadanya. Jadi walaupun sudah di sorga, Tuhan Yesus tetap berdoa syafaat buat kita, orang-orang yang telah dipilih, untuk supaya kita tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, peran kita apa? Selalu bergantung, karena kita tidak sempurna. Oleh karena itu, kebergantungan kita mutlak. Jangan kita dapat sulit dulu baru berteriak. Mau senang pun kita harus bergantung. Makanya bertobatlah kau. Iya, betul. Itu memang itu jawaban ke Yoce. Jadi nggak ada yang bisa. Jadi walaupun Tuhan Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi, itu jangan berzina lagi, tapi Tuhan Yesus tahu dalam kelemahan tubuh kita bisa jatuh lagi. Tapi kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada yang kasih komentar tadi? Ben ya? Oh ya, tapi pada kenyataan manusia tetap berbuat dosa. Tapi apa namanya? Already but not yet ya. Ya. Ya karena kita sudah diampuni, tetapi karena kita masih dalam tubuh yang berdosa, kita masih bisa jatuh. Tapi sudah dijamin oleh Roh Kudus. Itu Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 lagi, terus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita telah dimeteraikan. Sah kan kalau telah dimeteraikan. Dan down payment oleh Roh Kudus. Kalau down payment di pembelian kita di dunia ini bisa one prestasi atau bisa terjadi penolakan atau mengingkar janji ya. Tapi ini Roh Kudus yang memberikan down payment, meterai. Itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, memeteraikan kita, membuat down payment untuk nanti kita di datangnya Tuhan Yesus, kita diberikan segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi itu kita tidak mungkin sempurna di dunia, tapi bukan berarti kita tidak sempurna, sudah kita berbuat apa saja, tidak. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita jadi sempurna menurut buku Tiongkok. Kalau kita jadi sempurna, jadi kita orang jadi lurus kalau sudah di dalam peti. Orang Indonesia bilang tolong nanti kalau lulus kalau sudah tele. Gimana? Ya? Yang penting nanti lulus kalau so tere. Oh, Kalau sutatre. Orang Chinese itu bilang. Orang nanti kalau sudah lulus, kalau kamu sudah tele. Lihat ini kan bahwa perempuan itu orang-orang Farisi ya. Mereka melihat di satu sisi bahwa yang berdosa ini yang perempuan ini, maksudnya mereka melihat mereka berdosa juga, tapi di yang 1 sampai 11 itu baru di penghakiman dunia itu mau kalau orang berdosa dihukum seperti orang Farisi dengan ahli-ahli Taurat tanpa menyadari bahwa mereka sendiri orang berdosa. Waktu mau lempar, mereka itu juga dosa. Tuhan yang mana ada belas kasihan bila bertobat. Cuma memang di sini di dalam buah malakama, ya, kalau setuju melawan
apa yang Tuhan Yesus khotbahkan mengenai anugerah, tetapi kalau tidak setuju melawan hukum Musa. Ini kan memang sengaja ditampilkan ini wanita ini karena itu. Karena untuk menjebak, kan dibilang di sini, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Karena waktu kita baca di pasal 7 yang Yesus bilang, barang siapa percaya itu akan hatinya akan mengalir aliran hidup, kan terjadi pertentangan ini. Ada yang bilang Mesias, ada yang tidak. Malah orang-orang bilang, masa dari Galilea ada Mesias? Baru si ahli Torah sama datang, karena penjaga datang melaporkan, kenapa kamu tidak bawa? Si Nikodemus malah membela. Nikodemus kan bilang, seorang dari mereka yang apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ini kan betul. Hukum Taurat harus dipanggil orangnya untuk mengetahui apa kesalahannya. Ini masa langsung mau Tapi mereka bilang, apakah engkau juga orang Galilea? Mereka begitu pandai enteng ini orang-orang Galilea di atas ya. Karena Galilea kan bagian utara. Baru Galilea, daerah Galilea itu ada danau ya. Nah, ini daerah ini semua rasul kebanyakan dari Galilea. Hanya satu yang bukan, si yang pengkhianat itu siapa? Judas Iskariot. Dia itu dari Yudea. Nah, selain itu dari Galilea semua. Tapi mereka sangat pandai enteng karena dianggap kampung kan. Karena itu kalau kita lihat peta, Galilea itu daerah di atas yang ada danaunya, baru di tengah itu Samaria. Nah, sesudah Samaria baru Yudea. Orang Yahudi dengan Samaria ini bermusuhan yang amat sangat. Jadi orang Galilea kalau datang ke Yerusalem, mereka lain kali lewat. Jadi ada batas. Kalau di sebelah sini laut, kalau di sebelah sini sungai Yordan yang panjang. Jadi mereka harus melewati sungai Yordan, menyeberangi baru lewat, mengelilingi, tidak melewati Samaria. Cuma di Yohanes 4 itu Yesus sengaja masuk ke Samaria. Nah, itu yang untuk pertemuan dengan wanita yang di sumur yang pertama menginjili itu. Itu karena ada tujuan untuk mempercaya membuat orang Samaria itu percaya. Ya, kita kalau lihat ini kisah ini, memang Yesus tuh tidak langsung tuding. Memang ini seorang baik-baik. Dia tidak bilang begitu tuh orang-orang Farisi. Tapi dia kasih luar biasa ya. Yesus kasih untuk mereka sendiri yang berpikir dengan kata-kata yang singkat. Siapa yang merasa tidak berdosa, lempar juga dia di batu. Nah, itu, memang itu dikembalikan. Jadi Yesus dia tidak langsung menuding, tidak langsung menghakimi, tapi dia kasih bola susah. Jadi sama sekarang kan kalau rupa penonton kan main bola, komentar sana sini, emang ini bisa bermain bola, coba ini bermain. Jadi ini Yesus, kita orang biasa, ya. mau iko, kita orang kan diajarkan supaya orang berkarakter seperti Yesus. Dan memang susah kalau orang hadapi situasi yang sulit, situasi yang sangat rupa dibilang jalang bacabang. Memang mungkin pendeta sendiri juga terpancing juga ya. Ya betul itu. Jadi ya memang, tapi bagaimanapun juga orang gimana ya, diajarkan untuk orang mesti punya karakter. Kalau orang percaya pada Tuhan, orang mesti punya karakter seperti Yesus. Dan inilah bahkan yang belajar tentang mungkin satu perikop ini, itu orang yang doktor, yang profesor, itu orang mengupasnya itu sampai sedemikian dalam, itu harus sekolah berapa lama. Tapi Yesus hanya dalam sekejap itu dia bisa membalikan itu. Ya.
Jadi memang memang kan dia tidak suka sekali dengan orang-orang munafik ini kan. Tapi dia tidak bilang, ngoni munafik. Dia tidak bilang begitu. Ini yang dibacaan ini ya. Jadi ini memang dikembalikan, Tuhan Yesus kembalikan. Luar biasa. Karena dia tidak bisa lain, dia harus jawab antara setuju atau tidak. Nah, kalau setuju cilaka, tidak cilaka. Tapi bagaimana dia begitu bijaksana, dia melemparkan kepada mereka dengan pertanyaan. Kalau siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Kan pernah ada cerita orang bilang begini. Ada satu kelompok yang menghindar di Amerika sini katanya. Waktu itu menghindar dari Indian punya perkampungan yang suka bunuh orang. Nah ini kelompok ini ada satu rombongan, ada ibu yang punya anak. Pas mau melewati daerah itu malam-malam dengan menjingkit-jingkit mereka untuk menghindar itu, anaknya sakit, menangis. Nah dia harus bekap mulutnya kan. Tapi kalau dia bekap terus supaya nggak ketahuan orang Indian ini, dia harus bekap, mati tuh anak. Tapi kalau dia nggak bekap, dorang semua dibunuh. Nah mana mau dipilih? Kita pada kasih cerita ini kepada satu orang evangelis. Apa dia jawab? Kita tidak mau jawab itu. Yang pasti Tuhan tidak akan meletakkan saya di situ. Tapi lebih kompleks yang membayar pajak itu. Pernah kan sudah dengar, tapi ada yang beberapa belum dengar. Nanti kita coba. Itu lebih kompleks apa yang Tuhan Yesus jawab. Cuma dari koin itu aja bisa terjawab. Ya. Padahal itu jebakannya luar biasa. Karena ada 4 hal yang mereka puji sama Tuhan Yesus. Dari jawaban yang salah ini akan kena dari 4 hal ini. Wow, itu lihai sekali mereka punya jebakan itu. Kalau ini masih agak sederhana jebakan ini, walaupun sulit sekali ya. Karena maju kena, mundur kena. Tapi yang bayar pajak itu lebih lihai lagi, mereka susun sedemikian rupa. Itu kok Tuhan Yesus bisa lakukan. Ya, kita juga mengakui orang-orang Yahudi ya, apalagi orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat itu, mereka juga bukan abal-abal ya, dan kecerdasannya hebat, kepintarannya hebat. Oleh sebab itu mereka menjadi licik di dalam segala sikap. Dan sampai sekarang kan terbukti orang-orang Yahudi itu negara paling kecil boleh kata di dunia, tapi paling banyak yang berhasil mendapat Nobel kan, hadiah Nobel, orang Israel, orang Yahudi. Tapi di Amerika sini orang yang kuasai, Jeff Bezos. Bezos, si Zuckerberg yang punya Elon Musk, itu semua orang Yahudi. Teknologi orang Yahudi kuasai. Ini kita mau tanya, ya masih nggak begitu berhubungan ya, cuman jadi renungan kita. Jadi ini yang perkawinan di Kana itu kan, pada waktu ibunya minta kan Yesus untuk berbuat sesuatu karena habis anggur. Terus Yesus jawab, apa yang kau ini dariku, belum waktunya, aku belum tiba waktunya. Tapi mamanya itu nggak peduli apa yang Yesus bilang begitu. Dia langsung suruh tuh pelayan-pelayan itu, apa yang diperintahkan oleh Yesus, kamu lakukan itu. Nah ini kira-kira gimana ya? Itu kan Yesus sudah jawab, tapi mamanya ini suruh untuk mereka lakukan apa yang diperintahkan. Kok Yesus jadi kayak nggak konsekuen gitu? Kira-kira gimana itu? Ya itu nanti orang jadwalkan satu waktu untuk bicarakan itu, karena itu menarik juga. Karena yang Tuhan Yesus bilang itu, dia bilang woman, bukan ibu ya, woman, perempuan. Ya. Perempuan. Jadi 2 kali Tuhan Yesus bilang perempuan ya. Nanti dibahas satu waktu itu, karena itu konteksnya beda ya.
Karena itu menarik juga, karena itu kan mujizat yang pertama ya, dari air menjadi anggur. Nanti orang coba satu waktu bahas di Yohanes 2. Ya, coba boleh tahu. Oke, orang so cukup ya. Niki rupanya dia keluar karena dia punya baterai sudah mati. Oh iya. Baik, mari kita tutup diskusi kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak putus-putusnya ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Seraya menaikkan puji syukur, limpah terima kasih kepadamu, bahwa oleh Tuhan jugalah sudah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi, berbincang-bincang, mempelajari lagi akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila mana kami boleh diberikan kekuatan untuk bertekun mendalami akan firman-Mu. Karena dari sana kami akan menimba banyak hal, akan menambah pengetahuan kami, sehingga sungguh-sungguh iman percaya kami boleh menjadi lebih dewasa, bertumbuh, kokoh dan kuat ya Tuhan. Dan kami boleh lebih memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan senantiasa limpahkan untuk kami nikmati di dalam kami menikmati akan firman. Berkati Roli yang senantiasa dengan semangatnya di dalam memaparkan, mempresentasikan akan kebenaran firman-Mu menjadi satu berkat bagi kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir ya Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, anak cucu kami Tuhan. Berkati di dalam tugas karya pekerjaan kami. Berkati di dalam tugas pelayanan kami. Berbakti, memberkati di dalam segala aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan senantiasa melengkapi kehidupan jasmani kami, terlebih kehidupan rohani kami, sehingga kami akan tidak jemu-jemu untuk mempergunakan kesempatan yang ada pada saat-saat mendatang, kembali boleh bertemu dan kembali boleh bersekutu di dalam diskusi Zoom ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saudara-saudara kami yang berhalangan, kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka itu berada. Bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami ya Bapa, biar kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus akan senantiasa melandasi iman percaya kami. Persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan di dalam menaungi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kerinduan kami dan inilah permohonan kami yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih Roli. Ya, bye. Amerika, selamat tidur.